Shalom, mari sama-sama kita menyembah Tuhan, mari sama-sama kita meninggikan Tuhan. Mari kita sampaikan pujian kita. Kita katakan, sungguh indah kasih-Mu.
hadapi segalanya, Dia pelihara ya Yesus. Ku dipuaskan olehnya, Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang penuh. Mari sama-sama kita katakan, Dia membela, amin. Dia membela, ku hadapi segalanya, Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya, Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang penuh cinta, Dia membela, amin. Dia membela ya Yesus, ku hadapi segalanya, Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya, Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang penuh cinta, Yesus kekasih hatiku, Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang penuh. Sekali lagi katakan, Yesus kekasih hatiku, Yesus kekasih hatiku. Dia mempelaiku yang penuh. Katakan, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia mempelaiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Mari kita sembah Tuhan ya Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Engkaulah memelihara kami, terima kasih. Kami bersyukur, Engkau pembela kami Tuhan. Kami bersyukur sebab pertolongan-Mu, sebab kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Yesus. Mari sama-sama kita bersyukur. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Katakan, terima kasih Yesus. Kami berterima kasih Yesus. Kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab pembelaan-Mu, sebab pertolongan-Mu nyata Tuhan. Engkau yang layak diagungkan ya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam tiap beban dan pergumulanku, ku serahkan pada Yesus mempelaiku. Dan ku percaya kuasa firman-Mu, ada mujizat, ada keajaiban. Tuhan Yesus sanggup membuka jalan, amin. Kau selalu sanggup membuka jalan, amin. Di saat kulihat tiada jalan lagi, bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kupi. Jika Kau Tuhan membuka pintunya, jika Kau Tuhan membuka pintu, akan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil
kuasamu sanggup Tuhan. Kau selalu sanggup membuka jalan. Kami percaya Tuhan, di saat kulihat tiada jalan lagi ya Yesus, bahkan kuasamu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kupikirkan. Amin. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Amin. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan. Dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, mari sama-sama katakan, Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutup. Saya percaya Tuhan, tiada perkara iman Yesus, dan ku kan lihat. Lebih tinggi lagi katakan, ya Yesus. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Amin Yesus. Perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Jika Kau Tuhan, jika Kau Tuhan membuka pintu, kami imani Tuhan, ada yang dapat menutup. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Ya Yesus, kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi hati kami. Kami undang Roh Kudus-Mu. Mari kita mengucap syukur, terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, ya Roh Kudus. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan, untuk setiap yang pengubahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya Yesus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kami menyembah, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, oh kami muliakan, oh Roh Kudus, penuhi setiap kami, ya Yesus, ya Roh. Kami memuji-Mu, kami persembahkan hati kami Tuhan. Mari bentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus mau setia Tuhan. Ya Roh Kudus,
ku takkan berubah setia, tetap mengasihimu. Hanya kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta Kau Yesus Bapakku. Katakan ku mau selalu setia, ku mau selalu mengasihi-Mu dan lebih dekat kepadamu. Amin. Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Engkau lebih dalam lagi, Yesus yang ku cinta. Sama-sama katakan, ku mau mengasihi-Mu Tuhan. Ku mau semakin mengasihi-Mu dan lebih dekat kepadamu. Amin. Bergaul lebih dalam lagi, Yesus yang ku cinta. Mari sama-sama sampaikan, kita akan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Amin. Tuhan Yesus, tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Amin. Hanya Kaulah kekasih hatiku, ya Roh Kudus. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta Kau Yesus. Mari kita katakan dengan hati yang menyembah pada Tuhan, ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta. Mari lebih tinggi lagi katakan, ku takkan berubah setia. Haleluya. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu. Amin. Hanya Kaulah kekasih hatiku, ya Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Ku takkan berubah setia, tetap mengasihi-Mu, ya Tuhan. Hanya Kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan kasih-Mu Tuhan, pisahkan dari kasih-Mu, sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Sebab kami mencintai Kau Tuhan, sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Sebab Kau cinta Kau Yesus, sebab ku cinta Kau Yesus mempelaiku. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan lebih dalam lagi. Ajari kami setia kepada Engkau Tuhan, karena kami sering tidak setia kepada Engkau. Darah-Mu kuduskan dan laikan kami Tuhan, urapan-Mu berkati kami, hikmat-Mu berikan kami pertolongan untuk mampu menyelesaikan segala perkara pertandingan hidup ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berfirman buat kami Tuhan, kami perlu Engkau dalam nama Yesus. Amin. Pasukan Kristus yang diberkati Tuhan,
Shalom, selamat pagi. Dalam anugerah Tuhan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menghendaki setiap kita selalu berkenan di hatinya, selalu mencari wajahnya. Ya, kita mencari perkenanan Tuhan. Ya, jangan lupa tugas kita adalah menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, menyenangkan Tuhan, menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi saksinya di akhir zaman. Jadi saksi Kristus. Artinya kita beritakan tentang kebaikan Yesus, pertolongan keselamatannya dalam Yesus. Dan kita menguatkan saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan kelemahan. Bahkan kita yang mengalami pergumulan permasalahan, percayalah ada jalan keluar, ada pintu terbuka, ada anugerah Tuhan. Dan ada kuasa Roh Kudus yang beri kemampuan, kekuatan, kesanggupan kepada kita untuk tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Untuk kita mampu setia sampai akhir. Tidak ada yang murtad, tidak ada yang mundur. Nah, kadangkala ada pun masalah, ada pun pergumulan yang kita hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kita. Cuma kadangkala kalau orang tidak rohani, dia berpikir dia yang paling malang seluruh dunia ini. Dia yang paling berat mengalami masalah pergumulan ini. Padahal Tuhan izinkan ada tantangan pergumulan tidak melebihi kekuatan kita. Karena itu kita perlu dekat dengan Tuhan, cari tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Dalam hidup ini, Yesus sudah pernah berkata, jangan kecewa kalau dunia tolak kamu. Ya, memang Yesus datang saja sudah ditolak. Kalau kita menjadi murid Kristus, kita pun belajar untuk mengalami yang namanya penolakan, namun tidak sakit hati. Ya, karena banyak orang Kristen mengalami kekecewaan, goncangan, penolakan, tapi efeknya akibatnya sakit hati, baperan, sensitifan, tersinggung, amarah, pemberontakan, keluhan. Inilah yang dihadapi sehingga orang Kristen tidak pernah efektif untuk bersaksi. Orang Kristen hanya selalu merenungi nasib. Orang Kristen hanya fokus pada dirinya. Orang yang tidak bisa melayani Tuhan, maka dia tidak bisa melayani orang lain. Padahal Tuhan menunggu kita untuk kita jadi saksi, jadi alatnya Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal 4. Ayat yang sudah berulang-ulang kita bahas. Saya ulangi kata-kata indah ini, jika kita melayani Tuhan, maka kita bisa melayani sesama. Kalau kita melayani Tuhan, maka kita dengan rela melayani sesama. Kenapa kita bisa melayani Tuhan? Karena kita adalah orang-orang yang sadar dosa kita diampuni. Orang-orang yang banyak dikasihi akan banyak mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama manusia, bahkan mengasihi musuh, bahkan mengasihi orang yang membenci kita. Ya, sering tanpa disadari orang kalau benci kita tidak mungkin kita doakan dia, musuh kita tidak mungkin kita doakan. Ya, yang ada kebencian, amarah, ingin balas dan lain sebagainya. Tetapi Yesus ajarkan doakan musuhmu. Ya, ini bukti praktek kasih yang luar biasa. Yesus pernah berkata, ya Bapa, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ampuni mereka. Pengampunan Tuhan benar-benar memulihkan. Pengampunan Tuhan bukan basa-basi. Pengampunan Tuhan bicara tentang kemampuan Tuhan untuk tetap membangun hubungan dengan kita. Kemampuan untuk tetap membangun hubungan dengan kita. Beda memaafkan. Memaafkan bisa pencitraan, ya, bisa salaman. Mengampuni bicara tentang kita menerima kembali dan kita tetap membangun hubungan. Tuhan penolong kita, Roh Kuduslah kemampuan dan kekuatan kita. Kisah tentang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus Kristus adalah cerita yang fenomenal, yang sudah diketahui semua orang. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kuasa pengampunan, kuasa penerimaan itu.
Kita tahu cerita itu, perempuan Samaria selalu haus. Yang pertama haus jasmani, yang kedua jiwanya haus. Haus akan cinta, haus akan penerimaan, haus akan kasih sayang, haus akan penghargaan, haus akan kehormatan. Dia coba satu laki-laki, ketika satu laki-laki itu mengecewakannya, dia tinggalkan. Dia coba laki-laki kedua, mungkin laki-laki yang kedua bisa mengerti, peduli kepada dia, rupanya mengecewakan. Dia coba laki-laki ketiga, ya. Rupanya yang bermasalah itu bukan orang lain, tetapi pada diri perempuan Samaria ini. Tidak diketahui namanya siapa, tetapi yang jelas perempuan Samaria ini selalu bergonta-ganti pasangan hidup. Karena dia haus akan cinta, jiwanya tidak pernah terpuaskan, dahaganya tidak pernah terpuaskan. Tetapi kita tahu kisahnya semenjak berjumpa dengan Yesus, perkataan Yesus itulah yang menyegarkan jiwanya, yang menyejukkan hatinya. Perkataan Yesus, yaitu firman Tuhan bagi kita sekarang, adalah kebutuhan kita yang menjadi jawaban atas apa yang menjadi pergumulan kita. Apa pergumulan kita? Ingin diterima, ingin disayangi, ingin dihargai, ingin diorangkan, ya, ingin dikasihi, ya. Menurut survei memang kebutuhan pria itu hanya 4 saja, dikasih makan, dikasih temanin tidur, ya, dihargai, dihormati, udah cukup. Tapi keinginan wanita katanya banyak sekali, ya, ingin dimengerti, ingin disayangi, ingin dikasihi, ingin dikasih biaya belanja, ingin diperhatikan, ya macam-macam, banyak sekali. Apapun keperluan kebutuhan kita, Tuhan Yesus sanggup memulihkan, memuaskan apa yang jadi keperluan dan kebutuhan kita. Puji Tuhan. Sehingga percakapan perempuan Samaria dengan Yesus begitu menjadi suatu kegerakan dalam perempuan ini. Apa yang selama ini dia cari, dia temukan semua di dalam Yesus. Kita tahu perempuan Samaria ini ambil air pada siang hari karena malu, karena mungkin bangun kesiangan, atau karena mungkin dia malu jumpa dengan warga sekitar, teman-temannya, karena perbuatan hidupnya, sikap hidupnya. Tetapi jumpa Yesus mengubahkan segalanya. Tuhan Yesus hapus segala celah dan malunya. Ketika perempuan Samaria ini terbuka, jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga menegur akan firman-Nya, maka terjadilah pertobatan. Ya. Dan Yesus Tuhan mengalihkan kepada penyembahan. Kita baca Yohanes pasal 4, Yohanes pasal 4 ayat yang ke 17. Yohanes pasal 4 ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Pengakuan dari perempuan Samaria ini membuat Tuhan Yesus tertarik, karena siapa yang mengaku dosa, dosa diampuni. Ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, siapa yang mengaku dosa, dosanya diampuni, bahkan disucikan. Itulah kebaikan Tuhan. Kita lanjut pembacaan ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Wah, sudah mulai perkara rohani yang dibahas. Ya. Tadi bahas masalah suami, ya, masalah percintaan, tetapi sekarang bahas tentang masalah rohani. Karena Yesus Tuhan menerima. Setiap manusia di muka bumi ini, apapun kesalahannya, apapun dosanya, perlu penerimaan. Kabar buruknya, Yesus sudah terangkat ke sorga. Tidak ada lagi yang bisa menerima orang-orang berdosa. Kabar baiknya, Tuhan beri kepercayaan kepada kita. Mari kita bisa menerima orang-orang di sekitar kita. Tuhan ingin kita bisa menjadi saksinya. Ya. Kenapa? Kita akan lihat berikut. Yesus Tuhan memberikan kasihnya, penerimaannya, penghargaannya kepada perempuan Samaria ini.
Perempuan ini merasa diterima, merasa dihargai, merasa dihormati. Itulah kepenuhan dalam hidupnya. Itulah sukacita dalam hidupnya. Itulah yang selama ini yang dia cari. Kepuasan dan kehausan itu dia temukan. Ya, dia temukan, dia dapatkan kepuasan itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan bicara tentang kepuasan itu, bicara tentang penyembahan. Kita lanjutkan ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa yang menghendaki penyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya. Perempuan Samaria ini sedang dialihkan dari perkara jasmani kepada perkara rohani, bicara tentang penyembahan, worship. Kepuasan hanya di dalam Yesus, melalui kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran, ketika kita menyembah dalam hadirat Tuhan, perhatikan, dalam hadirat Tuhan kita temukan kasih-Nya, dalam hadirat Tuhan kita rasakan penghargaannya, belas kasihannya, penerimaannya, kasih sayangnya, kesembuhannya, pemulihannya, penghargaannya atas hidup kita dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan. Sehingga kita puas dengan Yesus Kristus saja. Kalaupun dunia tolak kita, tidak hargai kita, tidak hormati kita, lupakan kita, lecehkan kita, kecewakan kita, sudah tidak menjadi masalah lagi buat kita, karena kita sudah puas cukup dengan Yesus Kristus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna, kata Yesus kepada Rasul Paulus. Paulus ada saatnya ketika dia bergumul, dia ingin minta sesuatu yang lebih dari Tuhan. Tuhan, tolong gimana aku Tuhan dalam kelemahan, dalam masalah. Kata Yesus, cukup kasihku, sudah cukup. Belajar bersyukur, belajar menerima, belajar puas dengan Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara ajaib. Kita akan melihat orang yang mampu menerima, orang yang puas dengan Tuhan akan dapat melewati hidup ini dengan lebih percaya diri. Tahukah saudara-saudara yang diberkati, perempuan Samaria ini tidak percaya diri, takut, celah, minder. Tetapi setelah jumpa Yesus, bicara tentang penyembahan, mengalami Tuhan, mengenal Yesus lebih dalam, hidupnya bertobat dan berubah. Ya, kita akan baca ayat yang ayat yang 39. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Karena kesaksian satu perempuan Samaria ini, gemparlah kota. Tuhan sangat efektif memakai orang-orang pendosa menjadi pemberita kabar baik. Saya ulangi, efektif sekali untuk para pendosa untuk bisa bersaksi. Karena dia betul-betul mengaku dosanya, jujur di hadapan Tuhan. Dan dia merasa dihargai, diterima, dipuaskan. Makanya dia berani bersaksi.
Orang yang banyak dikasihi akan banyak melayani, bersaksi. Tergantung respon kita hari ini. Sadarilah kita. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, kemarin sudah tolong Tuhan, terus kita datang doa, Tuhan kenapa ini terjadi, Tuhan kenapa begini, Tuhan mestinya begini. Mari kita puas dalam hadirat Tuhan, puas cukup dengan Tuhan, menikmati Tuhan saja. Jadilah kesaksian dalam hidup ini. Ya. Ketika ayat 40, ketika seorang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya Yesus. Awalnya perkataan perempuan Samaria. Orang-orang kota Samaria tidak ada yang kenal dengan Yesus. Saya ulangi, tidak ada yang kenal dengan Yesus. Tetapi dari perempuan Samaria inilah mereka mengenal Yesus Kristus Tuhan. Karena ada satu pribadi yang dipakai Tuhan, yang mau menyerahkan hidupnya menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan. Maukah kita menjadi alat di tangan Tuhan? Tidak peduli latar belakang kita, masa lalu kita apa. Tuhan hapus segala celah malu kita. Tuhan mau hidup kita jadi kesaksian. Kita sudah pulih, kita sudah sembuh. Tuhan menolong kita. Perempuan Samaria ini benar-benar dipulihkan, berjumpa dengan Tuhan. Dulu takut, dulu sembunyi, sekarang berani, sekarang muncul. Tuhanlah yang memulihkan, yang memuaskan hasratnya, sehingga dia menjadi pribadi yang benar-benar hidup. Perbuatan-perbuatan dosa menjerumuskan, menghukumnya untuk dia tidak bisa muncul, selalu bersembunyi. Tetapi perbuatan Yesus yang menerima, yang mengampuni, yang mengasihi, membuat perempuan merdeka ini, membuat perempuan Samaria ini betul-betul bebas dan merdeka, bersaksi, dan sekali perkataannya itu begitu memberkati banyak orang, dan orang-orang percaya kepada perkataan firman Yesus. Ini respon dari orang-orang kota Samaria ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar tentang dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat rindu kita menjadi kesaksian, kita menjadi berkat, kita menjadi para pelaksana firman Tuhan. Tuhan Yesus merindukan kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Tidak peduli apapun buruknya kita, di dalam Yesus kita menjadi ciptaan baru. Tuhan menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kami merindukan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, pakai kami jadi kesaksian, biar kemuliaan-Mu memulihkan kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu,
Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu dan menyembahmu. Yesus ku menyembahmu, memuji, menyembah, memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Haleluya. Yesus ku menyembahmu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat cintamu, buat kasih sayangmu Tuhan. Mari kita puji dan sembah Dia. Ora lamaya lamaya sikara para para para. Ora lamaya namaya sikaya namaya nama lamaya. Mari Tuhan pulihkan kami, urapi kami dengan minyak kudus-Mu. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami kesaksian Tuhan. Ubahkanlah hidupku agar menjadi kesaksian. Segala kemuliaan hanyalah bagi Yesus, mempelai pria yang ku cinta. Ubahkanlah hidupku Yesus, ubahkanlah hidupku agar menjadi kesaksian. Segala kemuliaan hanyalah bagi Yesus, mempelai pria yang ku cinta. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanyalah bagi Yesus, mempelai pria yang ku cinta. Tuhan, jadikan kami kesaksian-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu, buat kasih sayang-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Betapa kami berharga di mata-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu sucikan kami, darah-Mu layakkan kami. Terima kasih Roh Kudus, kekuatan kami yang berlimpah-limpah itu datangnya dari firman Tuhan, bukan kuat gagah kami, tapi karena Roh Kudus penuhi kami, memberkati kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, pulihkan, hapus segala celah dan malu kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu. Hidup kami berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Bapa di surga, oleh darah-Mu kuduskan dan terima kami. Kau layakkan kami di hadapan-Mu. Biarkan pengurapan memberkati kami. Jadi kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Aktivitas kami hari ini diberkati Tuhan. Doa kami, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet diberkati Tuhan. Gubernur diberkati Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan di dalam nama Kristus, kepala anak domba Allah, memimpin surga. Memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Menjadi para pelaksana firman Tuhan. Para pelaksana firman Tuhan dengan tepat dan benar di akhir zaman ini. Penuai-penuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Memenangkan banyak jiwa.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, lansia bertobat di dalam nama Yesus yang berkuasa. Di dalam doa kami terus deklarasikan, kami perkatakan, semuanya jadi dalam nama Kristus. Pertobatan suami, pertobatan istri, pertobatan anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia dalam anugerah Tuhan. Doa kami Tuhan, curahkan roh takut akan Tuhan, roh yang lapar dan haus akan Tuhan, mencari wajah Tuhan, selalu rindu dan rindu akan hadirat Tuhan. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu kami temukan kasih-Mu, kami temukan kuasa-Mu, kami temukan kasih sayang-Mu, kami temukan penghargaan, penerimaan, penghormatan daripada-Mu. Dan kami sudah berharga, bernilai oleh karena Yesus yang mengasihi kami. Karena itu kami terus datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hidup kami menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan memuaskan kehidupan kami. Kau hapus segala celah dosa kami, Tuhan pulihkan keadaan kami. Tuhan memberkati apa yang jadi keperluan kebutuhan kami, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan limpahkan. Kami tahu Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk tolong kami. Engkau dahsyat, Kau hebat buat kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami adalah kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan yang jamin hidup kami. Berkati gereja-gereja di kota maupun di desa. Urapi hamba Tuhan, diperlengkapi kuasa Roh Kudus, disertai tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Biarkan pengurapan-Mu memberkati kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami minta kemuliaan-Mu Kau nyatakan kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang sakit disembuhkan oleh darah Kristus, oleh bilur Yesus. Yang sakit sudah sembuh. Tubuh kami bukan tempat penyakit, tubuh kami tempat mempermuliakan Tuhan. Tubuh kami adalah tempat penyembahan kami di hadapan Tuhan. Doa kami Yesus, saudara-saudara kami dalam kelaparan, yang dalam penjara, yang dalam ketelanjangan, dalam kekurangan, dalam bencana pergumulan, berkati mereka. Nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Pakai kami Yesus untuk bersaksi, pakai kami untuk jadi alat di tangan-Mu Tuhan. Urapan-Mu terus bekerja Tuhan, perkenanan-Mu yang terus membuat kami selalu setia akan Engkau. Bapa di sorga, memberkati setiap pergumulan-pergumulan jemaat-jemaat Tuhan. Apa jadi kesulitan, nyatakan pertolongan-Mu, pintu terbuka. Berkati para pemimpin rohani kami, Opat Angka berkati, Pendeta Franky berkati, Pendeta Yusak berkati, saudara-saudara keluarga besar hamba Tuhan, berkati mereka di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, damai sejahtera, penghiburan, panjang umur, lanjut usia, sejahtera untuk para pemimpin kami, mereka diberkati Tuhan. Pembangunan gereja kilometer 14 Palangkaraya dalam berkat Tuhan. Berkat tercurah dari utara, barat, timur, selatan, mengalir melimpah di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang mengawali, Tuhan yang akan menyelesaikan. Kami juga terkoneksi dengan orang-orang yang siap mendukung dalam pergerakan pembangunan gereja Tuhan. Berkati apa yang sudah kami upayakan Tuhan. Biar Tuhan berkati panitia bekerja dengan semangat, dengan antusias. Bapa di sorga, kami rindu jiwa-jiwa generasi kami bertobat mempermuliakan nama Tuhan. Mari pakai dan urapilah kami Tuhan, jadi alat di tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, memenangkan kota-kota, memenangkan daerah-daerah kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, ini doa kami, permuliakan nama kehidupan kami. Segala bentuk kecelakaan, maut, musibah, mara bahaya, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat orang jahat, kerugian, kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus berkuasa menutup, melindungi kami. Tembok berapi menggali kehidupan kami. Malaikat Tuhan menopang kehidupan kami. Kami percaya ada kemuliaan Tuhan, ada Tuhan yang bela, ada Tuhan yang pelihara. Kami percaya Tuhan jamin hidup kami. Kami melangkah dengan iman. Apa yang jadi urusan tanggung jawab kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Anak Domba. Kami telah bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Terus bersemangat. Jumpa Yesus, hidup berubah, terus menyembah Tuhan. Ada kemenangan yang Tuhan berikan. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku
Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Ku percaya kuasanya hebat bagiku, di dalam pembelaan pemeliharaannya. Saat ku takut, ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku, nyata di dalam korbannya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Kristus penolongku, nyata di dalam korbannya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Mempelai pria yang mengasihiku. Adalah kasih karunia, bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan. Namun Dia mempelai pria, beri kemenangan. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab kekuatan-Nya
mohon ya Tuhan mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus rombong pelan, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus rombong pelan, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus rombong pelan, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan anggur baru-Mu, curahkan anggur baru-Mu. Ku datang padamu, Yesus Tuhan, di bawah kaki-Mu ku berserah. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hidupku. Ku datang padamu, Yesus Tuhan, di bawah kaki-Mu ku berserah. Terima kasih Bapa,
Bapakku. Yesusku, Allahku,